Perkenalkan, nama saya Frintisya Fitri Aulia dari Lokal 6 Kebijakan Publik 1 dengan NPM 20 178 20 12 56. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Metode dan Perspektif Ilmu Perbandingan Administrasi Negara guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Nanik Mandasari, SIP, MSI. Tujuan instruksional umum. Setelah mempelajari mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara, mahasiswa dapat memahami latar belakang kelahiran studi perbandingan administrasi negara, tujuan perbandingan administrasi negara, pendekatan yang dapat dipergunakan dalam studi perbandingan administrasi negara, dan beberapa sistem administrasi negara yang ada. Tujuan instruksional khusus. Mahasiswa dapat menjelaskan metode induktif, menjelaskan metode deduktif, menyebutkan paling sedikit 15 macam pendekatan dalam studi perbandingan administrasi negara, menjelaskan pendekatan falsafah, menjelaskan pendekatan politik, menjelaskan pendekatan sistem, menjelaskan pendekatan administratif dan konstitusional. Adapun metode yang digunakan dalam studi perbandingan administrasi negara. Yang pertama, metode induktif. Metode induktif merupakan proses berpikir dengan mendahulukan adanya persoalan-persoalan khusus melalui fakta-fakta yang konkret untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua, metode deduktif. Setiap objek yang akan diuji cobakan, unsur-unsur, struktur, fungsi, dan sifat-sifatnya diproses terlebih dahulu melalui penguraian yang akurat dari bagian-bagian objek tersebut. Dari hasil analisis akan diperoleh suatu kesimpulan khusus dengan tingkat kekeliruan yang sangat kecil. Metode deduktif disebut juga sebagai metode analisis. Selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati suatu masalah agar suatu masalah tersebut dapat dengan mudah dicarikan cara pemecahannya. Beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan dalam studi perbandingan administrasi negara. Yang pertama, pendekatan falsafah, yang kedua, pendekatan politik, yang ketiga, pendekatan sistem, yang keempat, pendekatan administrasional dan konstitusional. Di sini kita akan membahas satu persatu pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan falsafah. Pendekatan falsafah merupakan suatu pendekatan dalam membandingkan sistem administrasi negara ditinjau dari segi falsafah yang dianut oleh bangsa. Dasar pemikirannya adalah bahwa pandangan hidup satu bangsa atau negara akan berpengaruh langsung terhadap bentuk atau wujud sistem administrasi negara atau pemerintahannya. Falsafah adalah pandangan hidup salah satu unsur lingkungan non-fisik, yakni suatu kondisi yang secara langsung mempengaruhi kondisi-kondisi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pendekatan selanjutnya, pendekatan administrasional dan konstitusional. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan politik. Berbicara tentang politik berarti menyinggung fungsi negara dalam hal bagaimana mempertahankan kekuasaan dan negara itu, bagaimana negara mengatur hubungan antar individu, individu dan kelompok, dan individu dengan negara, bagaimana negara mengatur hubungan antar kelompok, kelompok dengan negara, bagaimana negara tersebut mengatur hubungannya dengan negara lain. Selanjutnya, pendekatan sistem. Administrasi negara harus dipandang sebagai suatu totalitas hubungan yang sangat saling kait-mengait. Bagian-bagian yang berhubungan harus dimiliki ketergantungan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Bagian-bagian yang berhubungan dengan sistem administrasi negara adalah seluruh organ atau lembaga negara pemerintahan yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan administrasi negara itu sendiri, yakni seluruh komponen dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Indonesia ditambah dengan lembaga-lembaga konsultatif dan eksaminatif. Selanjutnya ada pendekatan administrasional dan konstitusional. Negara dibedakan berdasarkan tinjauan terhadap lembaga atau pemeran-pemeran yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah tersebut dan bagaimana pula mekanisme hubungan administratif
antar lembaga atau pemeran tersebut. Perumusan pembagian fungsi yang akan dilihat adalah sesuai dengan isi konstitusi dari negara yang dianalisa, bagaimana fungsi tersebut dalam penerapannya. Sekian penjelasan saya kali ini. Jika terdapat kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.